Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Tridil Haryati dari Prodi Pendidikan Sejarah 2004. Baik, kali ini saya akan buatkan video dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 materi pengantar ilmu sejarah. Yang pertama yaitu tentang pertemuan 1. Pertemuan 1 kita menjelaskan tentang apa yang kalian suka dan tidak suka tentang sejarah. Jadi, yang saya suka dalam belajar sejarah yaitu bisa mengetahui sejarah-sejarah dalam masa lampau. Yang kedua, yang saya tidak suka tentang sejarah yaitu banyak hafalan dan selalu ceramah yang berulang-ulang sehingga siswa cepat bosan. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan peristiwa sejarah yang menurut kalian penting dan manfaatnya. Jadi yang pertama itu peristiwa Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Dan Perang Dunia pada tahun 1939 sampai 1945 adalah dua perang besar yang memiliki dampak besar dalam sejarah dunia. Yang kedua, manfaatnya yaitu pemahaman tentang konflik, dapat mempelajari perang dunia, membantu memahami konsep konflik, perang negara-negara besar dan dampak ekonomi yang luas. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi. Jadi, manfaat dari peristiwa sejarah yang penting bagi kita yaitu memberikan perspektif terhadap perubahan sosial dan politik. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa melihat bagaimana perubahan sosial dan politik terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, hal ini membantu kita memahami konteks perkembangan masyarakat dan mendorong kita untuk ikut berperan dalam perubahan yang positif di masa kini dan mendatang. Pada pertemuan kedua menjelaskan tentang pengertian ilmu sejarah. Jadi pengertian dari ilmu sejarah itu adalah disiplin akademik yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu manusia, memahami sejarah penting untuk memahami asal-usul masyarakat, budaya dan kehidupan politik saat ini. Yang kedua yaitu definisi sejarah. Yang pertama, definisi sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu yang baik yang berkaitan dengan manusia, masyarakat maupun peradaban. Manusia yaitu seperti I.R. Soekarno, Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yaitu kelas atas menengah bawah atau kategori Jawa, Sunda, Madura. Peradaban Mesir kuno, RI, Romawi, Yunani, Hercules, Voyage atau Eropa, Tiongkok dan Java. Yang ketiga itu objek kajian manusia di masa lalu seperti politik, sosial, ekonomi, budaya yang lain-lain, yaitu seperti politik atau pengaruh kelompok orang, ekonomi lihat hitung rugi, budaya sifatnya gerakan totalisasi pemikiran dan tingkah laku. Dimensi waktu. Sejarah berfokus pada peristiwa masa lalu baik dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang. Seperti penjajahan Belanda yaitu selama 350 tahun. VOC Perusahaan Dagang Hindia Timur 1945 atau Merdeka 1962 atau VOC. Dan yang ketiga itu Jepang sampai dengan 340. Manfaat dari belajar dari pengalaman masa lalu, sejarah mengajarkan kita tentang keberhasilan dan kegagalan di masa lalu. Dari situ kita bisa belajar untuk menghindari kesalahan yang sama dan membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan. Pertemuan ketiga yaitu tentang artikel. Jadi pada artikel 1 menjelaskan tentang pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Sejarah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun atau pohon. Dalam hal ini, pohon merupakan sebuah lambang pertumbuhan dan perkembangan yang dikesinambungan. Makna pohon kemudian menjurus pada asal-usul, riwayat, silsilah, dan hikayat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sejarah menurut para ahli? Jadi pengertian sejarah menurut para ahli berbeda-beda antara satu dengan lain, sebab setiap pendapat ahli dipengaruhi pengalaman, metode, serta sumber yang berbeda.
Berikut yang pertama, pengertian sejarah menurut Herodotus. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang kedua yaitu pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang ketiga itu pengertian sejarah menurut BJS Feuerwaarder-Minta. Jadi pengertian sejarah menurut BJS Feuerwaarder-Minta memiliki 3 unsur, yaitu silsilah atau asal-usul, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, ilmu atau pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengertian sejarah menurut R. Muhammad Ali. Yang pertama, pengertian sejarah menurut R. Muhammad Ali memiliki 3 definisi sebagai berikut, yaitu sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seluruhnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, sejarah adalah cerita yang tersusun secara sistematis atau serba teratur atau rapi. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Pengertian sejarah yang kelima, pengertian sejarah menurut Thomas Carlyle. Pengertian sejarah menurut Thomas Carlyle adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang yang dikenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Yang keenam itu pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang ketujuh, pengertian sejarah menurut Roislan Abdul Ghani. Pengertian sejarah menurut Roislan Abdul Ghani adalah ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan perbendaharaan, pedomaan bagi nilai dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres di masa depan. Pada artikel 2 yaitu tentang pengertian fungsi sejarah dan kegunaannya secara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi fungsi sejarah utama adalah sebagai sumber pengetahuan. Fungsi sejarah sebagai ilmu tentu tidak lepas dari makna dan definisi sejarah itu. Jadi fungsi intrinsik dan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu fungsi intrinsik. Sejarah meliputi peran sejarah sebagai ilmu, sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Yang kedua, fungsi ekstrinsik. Sejarah meliputi beberapa kegunaan, yaitu kegunaan edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Yang ketiga yaitu artikel 3, belajar tentang unsur-unsur penting dalam sejarah. Ada 3 penting dalam unsur sejarah, yaitu yang pertama unsur manusia dalam sejarah. Jadi manusia secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Manu dan Sia. Manu adalah leluhur manusia pada setiap Dwanvantara, kurun zaman dalam satu kalpa, istilah waktu dalam agama Hindu yang setara dengan 4 juta tahun. Sementara itu Sia artinya keturunan. Yang kedua yaitu unsur ruang dalam sejarah. Jadi unsur ruang dalam sejarah berkaitan dengan konsep sosial, konsep spasial. Dimensi spasial dapat diartikan sebagai ruang atau tempat terjadinya peristiwa yang dialami oleh manusia. Ruang biasanya berkaitan dengan aspek geografis. Yang ketiga itu unsur waktu dalam sejarah. Jadi unsur waktu dalam sejarah juga tidak bisa dilepaskan. Konsep temporal ini berkaitan dengan masa terjadinya suatu peristiwa. Segala peristiwa sejarah memiliki latar waktu tertentu sebagai misal manusia purba berburu hewan untuk dijadikan makanan atau unsur manusia. Di hutan belantara atau unsur ruang pada siang hari atau unsur waktu, karena pada waktu tersebut pandangan mereka masih jelas. Manfaat bagi kita dalam manusia ruang dan waktu yaitu dengan mengetahui pengertian, fungsi, dan unsur sejarah, kita dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi dan membuat keputusan yang lebih bijak untuk pembangunan masa depan.
Pada pertemuan keempat menjelaskan tentang sesi tanya jawab. Jadi, sejarah yang bersifat alamiah contohnya gempa bumi dan lain-lain. Sejarah yang sengaja dibuat seperti pemindahan ibu kota di Indonesia. Manusia dikatakan sebagai salah satu unsur penting dalam sejarah karena manusia merupakan penggerak sejarah, pengaruh sejarah, perjuangan kemerdekaan Indonesia terhadap identitas nasional saat ini. Apa pelajaran yang diambil dari sejarah untuk menghadapi tantangan di masa depan? Perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia masa kini dan merencanakan masa depan. Contohnya itu orang Korea yang Hallyu lebih miskin dari Indonesia pada tahun 80-an. Cara mereka untuk bangkit yaitu dengan menjual HP film Korea, jual makanan, jual mobil, dan ini namanya halim. Mengapa manusia dikatakan sebagai unsur penting? Yaitu karena manusia menggerakkan sejarah. Misalnya lahir tidak punya apa-apa, itu semua adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan. Manfaat bagi kita yaitu belajar sejarah untuk menyosong masa depan. Sejarah memberikan pelajaran penting dalam menghadapi tantangan masa depan seperti yang dialami oleh negara-negara seperti Korea Selatan. Mengetahui bagaimana bangsa tersebut berhasil bangkit melalui inovasi dan perbaikan diri seperti mengembangkan industri, teknologi dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berpikir kreatif dan beradaptasi dengan perubahan zaman demi kemajuan negara dan masyarakat. Pada pertemuan kelima yaitu tentang video respon. Jadi setelah saya menonton video tersebut, hal yang menarik dari video yaitu sejarah sangat penting bagi dunia. Karena sejarah kita bisa mengenal masa lalu dan mengetahui tempat kita di masa sekarang. Tidak hanya itu, sejarah terkenal dan nyebar di negara Eropa dan Amerika. Sejarah juga bukan hanya sejarah kemerdekaan, sejarah Hindu-Buddha, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia, tetapi juga ada sejarah maritim, sejarah medis, sejarah tentara, sejarah pakaian, dan tentunya sebuah bidang ada sejarahnya. Yang kedua itu kombinasikan cerita sejarah dengan media baru dan media sosial yang populer di kalangan generasi muda. Terus kunjungan tempat-tempat kesejarahan yang menjadi simbol perjuangan bangsa. Yang pertemuan ke-6 yaitu tentang video Sumpah Pemuda. Jadi apa makna Sumpah Pemuda bagi generasi kita? Jadi Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu yang pertama persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya adalah satu kesatuan yang harus bersatu demi kemerdekaan dan kemajuan negara. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat nasionalisme di mana para pemuda berikrar untuk mencintai dan berjuang demi tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia sebagai simbol persatuan. Salah satu butir Sumpah Pemuda masyarakat bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, yang menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Pertanyaan yang kedua yaitu sebagai bagian dari generasi muda, ada berbagai cara untuk mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa langkah yang dapat kita ambilkan, yaitu yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi menghargai keberagaman. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Menjaga semangat persatuan berarti kita harus menghargai perbedaan tersebut dan berusaha untuk hidup harmonis dan dengan sesama tanpa memandang latar belakang. Yang kedua yaitu mencegah perpecahan. Kita bisa aktif menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan menghindari ujaran kebencian serta memanfaatkan media sosial untuk memperkuat kebersamaan, bukan untuk menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Yang pertama, aktif dalam kegiatan sosial dan nasional.
Menunjuk kecintaan pada tanah air dapat dilakukan dengan berkontribusi pada lingkungan seperti berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, penggalangan dana untuk bencana, atau program kemasyarakatan lainnya. Yang kedua itu memajukan bangsa melalui pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk memajukan bangsa. Sebagai generasi muda, kita dapat fokus pada pengembangan diri melalui belajar dengan giat, mengikuti pelatihan, serta memperkaya pengetahuan untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Jadi, manfaat Sumpah Pemuda bagi kita yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Melalui semangat yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, kita diingatkan untuk terus mencintai Indonesia, menjaga kemerdekaan, serta berkontribusi dalam pembangunan negara demi masa depan yang lebih baik. Pertemuan ke-7 yaitu ruang lingkup sejarah. Yang pertama, tujuan mempelajari sejarah. Jadi tujuan mempelajari sejarah yaitu ada memahami masa lalu, menemukan pola, menghargai budaya, dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu periodisasi sejarah. Yang pertama pada masa praaksara. Periode ini mulai sejak manusia purba muncul hingga ditemukannya tulisan. Yang kedua pada masa kuno. Periode ini ditanda dengan munculnya peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Yang ketiga yaitu masa pertengahan. Periode ini ditandai dengan dominasi agama Kristen di Eropa dan perkembangan peradaban Islam di dunia. Baik, itu saja penjelasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dari saya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat menonton.